Kebakaran di Komplek Berlina Jaya, Banjarbaru. 2 orang mengalami luka bakar. Calon Wali Kota Banjarbaru Lisa Halabi ajak warga Banjarbaru bersatu kembali pasca PSU. Rayakan Paskah, puluhan anak-anak ikuti lomba melukis telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini, edisi Senin 21 April 2025. Dan selama kurang lebih 60 menit ke depan, kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Aulia Aziza, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali Kalimantan Selatan hari ini, pemirsa, insiden kebakaran terjadi di Komplek Berlina Jaya, Kelurahan Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru. Insiden kebakaran mengakibatkan 1 rumah hangus dan 2 orang mengalami luka bakar. Insiden kebakaran rumah kembali terjadi di Kota Banjarbaru. Kali ini si jago merah mengamuk di Komplek Berlina Jaya, Kelurahan Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru. Banyaknya material mudah terbakar di dalam rumah, mengakibatkan api dengan cepat membesar dan menghanguskan 70% bagian rumah. Para petugas pemadam kebakaran dari wilayah Kota Banjarbaru berjibaku memadamkan si jago merah dengan menyiramkan air ke titik-titik kebakaran di dalam rumah. Dari insiden ini, 2 orang mengalami luka bakar, yakni pemilik rumah yang sedang sakit mengalami luka bakar ringan, dan 1 orang perempuan mengalami luka bakar berat pada bagian tangan, kaki, dan seluruh wajah. Personil UPT Damkar Kota Banjarbaru Muhammad Fikri Nispuadi mengatakan api menghanguskan bagian dalam bangunan karena banyak barang-barang yang mudah terbakar. Dari proses pemadaman, pihaknya mengalami kendala asap tebal yang terkurung di dalam rumah. Untuk kondisi api sempat membubuk lalu membesar di dalam, dikarenakan di dalam banyak barang-barang yang mudah terbakar. Kebakaran besar menghancurkan 70% rumah, yang tersisa hanya bagian dapur. Ada korban? Untuk korban ada 2 orang. Yang pertama pemilik rumah, luka bakar di tangan kiri dan kaki kiri. Untuk korban satunya yaitu perawat atau tukang isi oksigen, tabung oksigen, itu terbakar di bagian tangan kanan. Ada kendala dalam penanganan? Untuk kendala ada, yaitu asap tebal hingga sulit untuk memadamkan api dari dalam. Adapun kedua korban luka bakar langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan perawatan medis. Dari insiden ini, kerugian yang dialami korban berkisar 100 juta rupiah. Sedangkan untuk pemicu api penyebab kebakaran sampai saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Calon Wali Kota Banjarbaru nomor urut 1, Erna Lisa Halabi, mengajak masyarakat Kota Banjarbaru untuk kembali bersatu membangun kota idaman pasca PSU. Hal ini ditegaskannya usai deklarasi kemenangan versi hitung cepat di posko pemenangan Lisa Wartono. Beberapa jam setelah perhitungan surat suara di TPS menyusul laporan tabulasi data versi tim pemenangannya, calon Wali Kota Banjarbaru nomor urut 1 Erna Lisa Halabi langsung menyampaikan pernyataan politik terkait hasil PSU, di mana menurut data tim pemenangan Lisa Wartono, pasangan ini mendapat 50,88% suara atau unggul dari kolom kosong yang mendapat 45,1%. Meski masih menunggu rekapitulasi dan pleno berjenjang di tingkat kecamatan dan kota Banjarbaru, Lisa mengaku bersyukur dengan perolehan yang sudah diraih dalam PSU ini. Namun yang paling penting menurut Lisa, pasca PSU, semua komponen masyarakat kota Banjarbaru harus kembali bersatu untuk membangun kota idaman. Karena diakui terjadi pembelahan di masyarakat akibat perbedaan pilihan dalam pilkada. Untuk itu dirinya mengajak untuk bersatu demi Banjarbaru. Alhamdulillah sesuai dengan hari ini real count internal, alhamdulillah itu kita pasangan Lisa Wartono alhamdulillah mengungguli. Tapi nanti kita tunggu nanti hasil ketetapan dari KPU juga, terutama ulun mengucapkan terima kasih
atas kepercayaan warga Banjarbaru dan seluruh masyarakat Banjarbaru yang telah memberikan doa dan supportnya bagi kami. Bu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat? Bukan sebelumnya dengan pilkada, PSU, masyarakat Banjarbaru kan terpecah, Bu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Yang jelas nanti dari apabila ultraparnya tetap komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan warga Banjarbaru serta untuk pembangunan inklusif yang prioritas utama yang kami lakukan. Lisa juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mensukseskan PSU Kota Banjarbaru, sehingga PSU berjalan aman dan masyarakat bisa menggunakan hak pilih dengan baik. Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dengan tegas mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur dengan iming-iming jalur haji yang tidak resmi. Hal ini menyusul gagalnya keberangkatan 10 warga Banjarmasin ke Tanah Suci dengan penggunaan visa kerja. Viral digagalkannya oleh pihak kepolisian dan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta keberangkatan 10 warga Kalimantan Selatan menuju Tanah Suci yang terlebih dahulu menuju Malaysia menggunakan visa kerja menjadi perhatian utama Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan melalui Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Edi Hairani, mengimbau masyarakat Banua untuk tak tergiur dengan iming-iming jalur haji yang tidak resmi. Penggunaan visa kerja namun faktanya untuk menunaikan ibadah haji di musim haji tahun ini, jika ada keraguan bisa melakukan pengecekan langsung kepada Kementerian Agama dan mengacu pada 5 pasti. Ini hanya menghimbau pada masyarakat Kalimantan Selatan khususnya untuk lebih berhati-hati, dan kalau memang ada keraguan kenapa tidak langsung tanya ke Kementerian Agama. Satu hal yang pasti kita harus kami ada 5 pasti untuk kegiatan ini untuk umrah dan haji. Harus dipastikan dulu ini travelnya dari mana, pastikan dulu travelnya ini punya izin atau tidak, apakah ini cuma cabang atau bagaimana. Yang penting harus ada ketentuan resminya. Kemudian juga jadwalnya kapan, ini sudah jelas. Kalau haji itu dia pisah haji, nggak ada pisah yang lain. Nah, kemudian juga berkenaan dengan waktunya dan lain-lain lah, ada kepastian-kepastian itu yang harus dipahami oleh masyarakat kita. Sementara itu dari informasi yang didapatkan, saat ini ke-10 warga Kalimantan Selatan yang gagal berangkat tersebut telah kembali ke Banua dan keluarga masing-masing. Sirekap 100% tunggu hasil rekapitulasi berjenjang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Mengenal orang Banjar tak harus mendatangi setiap sudutnya. Pasar Apung merupakan etalase sederhananya. Menyusuri Pasar Apung Lok Baintan bukan saja tentang menikmati keunikan orang Banjar. Lebih dari itu, Pasar Apung Lok Baintan merupakan warisan sejarah masa lampau yang menjadi saksi perubahan peradaban. Anda kembali dalam Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, data Sirekap pemungutan suara ulang Pilwali Banjarbaru lengkap 403 pemungutan suara. Hasil resmi pemungutan suara ulang masih menunggu hasil rekapitulasi secara berjenjang. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan unggahan foto formulir C hasil dalam Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap untuk pemungutan suara ulang Pilkada Banjarbaru
pada 403 tempat pemungutan suara telah rampung 100%. Kendati demikian, KPU menegaskan bahwa hasil resmi tetap akan ditentukan melalui rekapitulasi berjenjang. Ketua KPU Kalimantan Selatan Andi Tenrisompa meminta semua pihak untuk bersabar menunggu hasil resmi rekapitulasi berjenjang pemungutan suara ulang Pilwali Banjarbaru. KPU memastikan 100% rekapitulasi suara di tingkat tempat pemungutan suara telah masuk ke Sirekap dan akan melanjutkan rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan dan kota. KPU tidak membuat quick count, ya. KPU tidak membuat quick count karena KPU menggunakan Sirekap. Sirekap itu alat hitung, alat bantu, tetapi bukan yang utama. Yang utama KPU adalah hitung berjenjang dari TPS, kemudian ke kecamatan dan kemudian ke tingkat kota. Sehingga hasil yang diperoleh melalui quick count yang dilakukan oleh semua pihak, bukan kita tidak percaya, tetapi KPU berharap bahwa seluruh masyarakat menunggu hasil hitung berjenjang dari KPU secara manual dan tentunya dikawal ya oleh Bawaslu dan pemantau juga saksi. Lalu kami juga mengharapkan bahwa Sirekap perlu kami informasikan bahwa Sirekap yang dibuat oleh KPU itu alhamdulillah berjalan lancar dan kemarin sore 403 TPS sudah tercover datanya masuk semua ke Sirekap. KPU Kalimantan Selatan juga menyatakan siap untuk sanding data jika terjadi perbedaan data yang dimiliki. KPU juga memastikan bahwa proses PSU yang digelar sebelumnya berjalan lancar dan kondusif berkat dukungan dari aparat keamanan serta partisipasi aktif masyarakat. Masih seputar PSU, pemirsa 5 kecamatan lakukan rekapitulasi hasil PSU Pilwali Banjarbaru. Pasangan calon nomor urut 1 unggul dari kolom kosong di 3 kecamatan. 5 kecamatan di Kota Banjarbaru mulai melangsungkan rekapitulasi perhitungan suara setelah pemungutan suara ulang pemilihan wali kota dan wakil wali kota atau Pilwali Banjarbaru. Proses rekapitulasi dilaksanakan secara berjenjang oleh jajaran ad hoc Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan melalui Panitia Pemungutan Suara atau PPS dan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dengan melibatkan Bawaslu, pemantau dan saksi pasangan calon. Ketua KPU Kalimantan Selatan Andi Tenrisompa mengatakan seluruh badan ad hoc serentak melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara. Rekapitulasi ini dilakukan berjenjang dari tingkatan kelurahan hingga kota. Di tingkat kecamatan ditarget rampung 1 hari dan jika terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi dapat membuka kotak suara jika ada kesepakatan dan sesuai administrasi. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwa rekapitulasi di tingkat kecamatan bukan untuk memberikan salinan hasil, tetapi untuk melakukan rekapitulasi berhitung apabila Bawaslu, saksi dan pemantau berbeda data, maka dengan kesepakatan mereka tentunya dengan administrasi ada berita acara bahwa membuka kotak untuk sama-sama melihat hasil yang sebenarnya. Sementara Ketua PPK Landasan Ulin, Fatur Rahman mengatakan pihaknya telah menyelesaikan rekapitulasi 110 TPS dari pagi hingga malam hari. Hasilnya pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara terbanyak. Untuk perolehan suara 01 sebanyak 15816 dan untuk kolom kosong 13287. Untuk partisipasi pemilih sendiri di Landasan Ulin gimana nih? Untuk partisipasi pemilih di Landasan Ulin sekitar 52% atau hampir 53% lah. Dari berapa DPT? Dari DPT kita total seluruhnya 565. 565 ya. Yang memilih menyalurkan hak pilihnya? Yang menyalurkan hak pilihnya sekitar 29.000 atau hampir 30.000. Dari hasil rekapitulasi pasangan calon nomor urut 1 mengungguli perolehan suara kolom kosong di 3 kecamatan. Adapun setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan rampung, maka akan dilaksanakan rekapitulasi di tingkat Kota Banjarbaru. Pasca menjadi momentum kebangkitan umat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.
Pemirsa, Anda kembali dalam Kalimantan Selatan hari ini. Umat Katolik di Banjarmasin merayakan Hari Raya Paskah dengan penuh hikmat di Gereja Paroki Katedral Keluarga Kudus Banjarmasin. Tak hanya menjadi puncak dari rangkaian Pekan Suci, Paskah juga menjadi peringatan akan kasih dan keberanian Yesus Kristus dalam menegakkan kebenaran meski harus berkorban. Perayaan Misa Hari Raya Paskah umat Katolik di Gereja Paroki Katedral Keluarga Kudus Banjarmasin, Pastor Rekan Ronald Bilun menyampaikan bahwa kebangkitan Yesus tidak hanya berarti kemenangan atas kematian, namun juga momentum umat untuk bangkit dalam kehidupan sehari-hari, memperbaharui iman, melepaskan diri dari kebiasaan buruk, serta berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih taat dalam menjalani ajaran Kristus. Paskah juga mengajak untuk meneladani pengorbanan dan kasih Yesus kepada sesama, serta berani untuk menegakkan kebenaran, hidup sesuai dengan ajaran kasih, meskipun ada tantangan dan pengorbanan yang harus dihadapi. Mari kita bersama-sama membangun kesadaran baru soal apa yang benar, apa yang menjadi dasar dari panggilan kehidupan kita terutama bagi umat Kristiani. Kebenaran memang harus diungkapkan. Benar bukan berarti kemudian kita takut, tetapi bagaimana juga seperti Yesus mau berkorban demi sesuatu yang benar. Itu yang sebenarnya mau kita wujudkan, dan kita mengajak umat untuk sungguh-sungguh serius menghayati ini, gitu ya. Kebenaran iman, kebenaran dalam persaudaraan, kebenaran bahwa kita bersaudara. Jadi jangan kemudian menjadikan diri ini sebagai pribadi yang merasa diri sungguh-sungguh benar, tetapi juga kebenaran itu bersifat juga universal dalam konteks kita sebagai saudara. Untuk tahun ini lumayan ramai ya dari tahun sebelumnya dan lumayan meriah. Harapannya semoga anak-anak mudanya lebih berkembang, lebih aktif dan lebih semangat lagi. Paskah bukan hanya sekedar perayaan kebangkitan Yesus, namun juga momen penting bagi umat untuk bangkit, memperbaiki diri, dan lebih dekat dengan Tuhan. Puluhan anak-anak di Gereja Paroki Katedral Keluarga Kudus Banjarmasin mengikuti lomba lukis telur. Bukan hanya sekedar kompetisi, melukis telur juga menjadi simbol kebangkitan dan kebahagiaan yang dihadirkan Paskah bagi anak-anak. Perayaan kebangkitan Paskah dengan penuh warna dan keceriaan terlihat di Gereja Paroki Katedral Keluarga Kudus Banjarmasin. Di sini puluhan anak-anak diajak untuk mengekspresikan sukacita Paskah dengan mengikuti berbagai macam perlombaan, seperti melukis telur Paskah. Antusiasme anak-anak terlihat saat kreativitas mereka diuji untuk mengubah telur biasa menjadi karya seni. Warna dan motif indah pada telur yang dilukis ini menjadi simbol menumbuhkan semangat kebangkitan anak-anak dalam merayakan Paskah dengan penuh kasih dan sukacita. Perayaan Paskah ini tidak hanya menjadi perayaan untuk kami, tapi juga perayaan untuk anak-anak ya. Kita mengajak anak-anak juga untuk menyadari bagaimana Paskah itu menjadi bagian penting dalam hidup mereka. Paskah itu kan kebangkitan ya, kegembiraan, sukacita, sehingga kemudian kegembiraan dan sukacita itulah yang kita tonjolkan untuk anak-anak kita ini. Banyak hari ini banyak ya, kita lomba mulai dari hias telur, mewarnai, kolase, mencari telur, dan puisi Paskah. 2 kali semoga semuanya sehat selalu dan selamat bahagia. Dalam Paskah telur menjadi simbol harapan dan kebangkitan Kristus sebagai kemenangan atas kematian dan awal kehidupan baru. 5 Mei 2025, kelompok terbang pertama embarkasi Banjarmasin akan mulai diberangkatkan menuju Tanah Suci yang akan dilepas oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Sebelumnya, pada 4 Mei, kelompok terbang pertama memasuki asrama haji. Persiapan matang mulai rampung untuk menghadapi musim haji 1446 Hijriah, embarkasi Banjarmasin. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairani Z, mengatakan kelompok terbang pertama akan mulai memasuki asrama haji pada 4 April 2025 untuk kemudian diberangkatkan menuju Tanah Suci pada 5 Mei 2025 yang rencananya akan dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Mei
Jadi kloter 1 masuk ke Asrama Haji 4 Mei, tanggal 5 berangkat. Dan insya Allah nanti pelepasan direncanakan Pak Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Haji Muhyiddin. Sudah kita lakukan dari sisi akomodasi, asrama haji, kesiapan kamar dan sebagainya. Juga sudah kerjasama dengan kesehatan terkait dengan lingkungan dan sebagainya. Insya Allah kita sudah siap. Sementara itu dari persiapan, mulai dari sarana prasarana, akomodasi, sehingga sumber daya manusia dinyatakan siap menyambut musim haji dan calon tamu Allah keberangkatan Haji Embarkasi Banjarmasin. Densus 88 lakukan edukasi deradikalisasi kepada umat Katolik di Banjarbaru. Densus 88 sebut pentingnya peran masyarakat dalam deteksi dini dan pencegahan. Detasemen khusus atau Densus 88 anti teror Polri memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya laten radikalisme dan terorisme, serta meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di tengah momen reflektif keagamaan seperti Paskah. Bertempat di Gereja Paroki Yohanes Pemandi Landasan Ulin, Densus 88 memaparkan sejumlah materi yang mencakup pola perekrutan kelompok radikal, cara mengenali potensi ancaman, serta langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Kepala Tim Bidang Pencegahan Densus 88 Satuan Tugas Wilayah Kalimantan Selatan, Ibda Alim Sumartono mengatakan, pihaknya ingin memperkuat ketahanan masyarakat, termasuk komunitas keagamaan, agar tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham radikal. Selain itu, Densus 88 berharap masyarakat tidak termakan isu-isu hoaks sebelum mencari kebenarannya. Dan kami menyampaikan beberapa hal-hal yang kiranya bisa membuat bahwa kegiatan ini menjadi aman, tentram, dan damai. Sampaikan kepada seluruh jemaat bahwa agar supaya hati-hati dalam menyikapi berita-berita sebaran hoax, baik itu di media sosial maupun media cetak. Apabila menjumpai hal-hal yang kiranya tidak sesuai, dapat bisa disampaikan kepada kami, diinformasikan kepada kami melalui kontak person kami, dan kami akan menindaklanjuti. Densus 88 berharap kegiatan ini dapat menjadi jembatan komunikasi antara aparat keamanan dan masyarakat, serta memperkuat sinergi dalam menangkal ideologi ekstrim yang mengancam keberagaman dan demokrasi di Indonesia. Sudah rusak selama 5 tahun, warga desak perbaikan jembatan gantung. Informasinya akan hadir usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Warga Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, mendesak agar jembatan gantung yang menghubungkan dengan Desa Jombang segera diperbaiki. Karena jembatan berbahan ulin ini sangat vital bagi mobilitas masyarakat di dua desa tersebut.
Terpantau Minggu sore kondisi jembatan yang membelah Sungai Satui, memisahkan Desa Sejahtera Mulia dan Desa Jombang itu, lantai ulinnya miring, banyak berlobang, dan besi pengait talinya juga sudah terlepas. Apabila dipaksakan dilintasi, sangat rawan terjatuh ke sungai. Untuk menyeberang berjalan kaki saja, jembatan mengayun dan bergoyang, apalagi menggunakan kendaraan bermotor. Kepala Desa Sejahtera Mulia Rahmatullah mendesak dan berharap kondisi ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Alasannya jembatan ini adalah akses tercepat dan terdekat untuk beraktivitas ke desa tetangga. Apalagi dalam waktu dekat ini di desanya akan dibangun sekolah menengah atas, sehingga penyeberangan ini dibutuhkan peserta didik. Akses jembatan ini adalah penghubung antar dua desa dari Jombang dan Sejahtera Mulia. Nah, untuk aktivitas masyarakat biasanya menggunakan jembatan ini untuk memotong waktu yang lebih panjang, karena kalau kita memutar lewat jalan raya itu terlalu panjang, karena di sini banyak akses masyarakat yang menggunakan. Kami kepada pemerintah daerah bisa menjadikan jembatan ini difungsikan kembali. Selain jembatan gantung ini, masyarakat setempat juga menuntut perbaikan jembatan besi di Sungai Batu Laki yang menjadi akses utama ke Desa Jombang dan juga Sejahtera Mulia. Kondisi kedua jembatan ini pun sudah disurvei Wakil Bupati Tanah Bumbu Haji Bahsanuddin Baharun bersama 4 wakil rakyat dan camat Satui. Siap, kita terus berkomunikasi dengan pihak eksekutif. Terbukti hari ini Pak Wakil Bupati sudah datang langsung meninjau lokasi ini dan secara langsung beliau melihat dan responnya sangat positif, dan mudah-mudahan silaturahmi tetap terus terjalin dan kita sekali lagi dengan komunikasi yang baik, dengan hubungan yang baik, insya Allah rencana-rencana ini akan mudah kita realisasikan. Diharapkan dengan kehadiran pemangku kebijakan, keluhan dan tuntutan warga bisa diakomodir serta direalisasikan agar masyarakat bisa menikmati infrastruktur yang layak di desanya. Hakim TVRI Kalimantan Selatan. Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rijal tinjau jalan rusak di Desa Awang Baru, Kecamatan Batang Alai Utara. Bupati Samsul Rijal meminta rusaknya jalan sepanjang 20 meter tersebut segera dilakukan penanganan dan perbaikan. Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rijal tinjau jalan rusak akibat tanah longsor yang terjadi di RT 4 dan RT 7 di Desa Awang Baru, Kecamatan Batang Alai Utara. Adapun rusaknya jalan akibat tanah longsor di 2 RT tersebut sepanjang 20 meter dengan kedalaman 3 hingga 4 meter. Usai melakukan peninjauan, Bupati Samsul Rijal meminta Dinas PU melalui bidang Bina Marga untuk segera melakukan penanganan, dikarenakan kerusakan jalan ini tergolong dalam kondisi darurat. Hari ini kita melihat titik longsor yang kira-kira sangat urgent buat masyarakat. Akses masyarakat tidak bisa lewat karena jalannya putus. Maka daripada itu, ini harus kita perbaiki cepat, penanganan cepat, karena ini termasuk tanggap darurat. Ini darurat, jadi harus ditangani dengan cepat. Setelah mendapat arahan dari Bupati Samsul Rijal, pihak Bina Marga Dinas PU Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan berupaya melakukan perbaikan secepatnya. Di samping itu, peninjauan jalan rusak di Desa Awang Baru ini turut didampingi Kabid Bina Marga Dinas PU Teddy, Camat Batang Alai Utara Budi Haryanto, dan PJ Pembakal Desa Awang Baru Idris. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Masyarakat Kecamatan Satui sangat bermimpi mendapatkan layanan air bersih secara maksimal. Guna memuluskan keinginan itu, Pemkab Tanah Bumbu akan membangun instalasi pengelolaan air atau IPA baru di Satui dengan produksi mencapai 150 liter per detik. Memuluskan rencana itu, Wakil Bupati Tanah Bumbu Haji Bahsanuddin Baharun melakukan survei ke lokasi sumber air baku dan titik pembangunan intake di Desa Jombang, Kecamatan Satui Minggu siang. Menurut Wakil Bupati, proyek ini menjadi program prioritas pemerintah kabupaten karena bagian dari visi misi kepala daerah.
Selain itu, mengingat tingginya kebutuhan air bersih masyarakat Kecamatan Satui, guna merealisasikan program ini, Pemkab Tanah Bumbu tahun ini menggelontorkan anggaran sebesar 17 miliar rupiah. Alokasi anggaran itu untuk pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur produksi serta fasilitas distribusi ke pelanggan di Kecamatan Satui. Alasan memilih Desa Jombang sebagai sumber bahan baku karena airnya bebas pencemaran dan jauh dari lokasi pertambangan. Kecamatan Satui beberapa desa yang kita prioritaskan untuk air bersih karena cakupan pelayanan baru 50% dari air bersih Tanah Bumbu. Dan di tahun ini kita mengalokasikan kurang lebih 50 miliar untuk PDAM. Mudah-mudahan efisiensi tidak terjadi pengurangan terhadap PDAM karena ini juga janji politik kita. Untuk Satui ini kapasitas yang terpasang yang ada itu 70 liter per detik. Jadi kalau untuk Satuinya saja daerah kota itu beberapa desa itu mungkin kebutuhannya sekitar 100 liter per detik. Tapi kita akan membangun kalau pagunya itu cukup, kita akan bangun 150 liter per detik. Dalam survei tersebut turut mendampingi Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu Syakbani Rasul, anggota DPRD Tanah Bumbu Hajah Ernawati, Gusti Erwin Arifin, dan Mas Rifai, serta camat setempat. Mereka mengapresiasi langkah Pemkab merealisasikan program ini karena air bersih menjadi kebutuhan utama masyarakat Satui. Diketahui saat ini produksi air bersih di PDAM Cabang Satui baru 85 liter per detik dengan jumlah pelanggan 6.400 sambungan. Dengan tergabungnya instalasi baru mencapai 150 liter per detik ini, bakal menambah banyak peluang masyarakat menjadi pelanggan dan mendapatkan layanan air bersih. Hakim TVRI Kalimantan Selatan. Bupati Tapin Yamani bersama dengan Wakil Bupati Tapin Juanda melakukan safari Jumat perdana di Kecamatan Binuang. Pelaksanaan safari Jumat ini digelar untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat. Peningkatan infrastruktur tempat ibadah, salah satunya masjid, yang ada di Kabupaten Tapin menjadi salah satu program prioritas Bupati Tapin. Untuk itu, Bupati Tapin Yamani bersama dengan Wakil Bupati Tapin Juanda serta jajaran pejabat di Kabupaten Tapin lakukan safari Jumat. Lokasi perdana pelaksanaan safari Jumat yakni Masjid di Pondok Pesantren Muhibin Putra Haruban Kecamatan Binuang. Selain mendengar keluh kesah masyarakat Tapin, Bupati Tapin juga memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah untuk masjid. Bupati Tapin Yamani mengatakan bahwa pihaknya selama menjabat akan memberikan bantuan setiap masjid sebesar 200 juta rupiah. Jadi hari ini kami akan menyerahkan bantuan dana hibah secara simbolis kepada Masjid Darul Muhibin yang mana semalam waktu kami berputar-putar bahwa berita berputar-putar kampanye pertama jam 2 siang, kampanye kedua jam 4 sore, terakhir malam dikemas dengan biasanya dengan tablik dan lelang amal. Salah satu programnya adalah bantuan tunai 200 juta rupiah untuk masjid-masjid yang ada di Kabupaten Tapin. Berharap nantinya semua masjid yang ada di Kabupaten Tapin dapat semua dikunjungi selama masa jabatannya. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar event Pesona Budaya Tanah Bumbu perdana di Pantai Pagatan, Kelurahan Kota Pagatan pada bulan Mei mendatang. Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menyebutkan, event Pesona Budaya Tanah Bumbu perdana ini akan dikemas dengan nuansa kearifan lokal. Dalam pagelaran Pesona Budaya Tanah Bumbu ini akan diisi dengan rangkaian kegiatan yang menarik, mulai dari hiburan pertunjukan panggung kesenian lokal, karnaval budaya, festival kuliner etnis di Tanah Bumbu, dan penampilan pesona budaya maritim Mapandre Ritase. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga menambah kemeriahan gelaran pesona budaya dengan perlombaan permainan tradisional sebagai upaya melestarikan seni budaya daerah dan kearifan lokal. Pagelaran perdana Pesona Budaya Tanah Bumbu ini rencananya akan digelar dari tanggal 5 sampai dengan 11 Mei 2025.
panggung, kesenian lokal, karnaval budaya, festival kuliner etnis. Kita ini alhamdulillah di Tanah Bumbu ada 34 etnis. Jadi miniatur daripada Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu juga selain daripada hiburan panggung juga ada lomba-lomba permainan tradisional yang lainnya. Seperti ini adalah tujuannya untuk melestarikan seni budaya daerah dan kearifan lokal Kabupaten Tanah Bumbu. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga mengajak masyarakat untuk ikut meramaikan dengan datang menyaksikan kemeriahan event perdana Pesona Budaya Tanah Bumbu tahun 2025 ini. Hakim TVRI Kalimantan Selatan. Pendidikan bagi perempuan merupakan salah satu esensi perjuangan Raden Ajeng Kartini. Di masa kini, perjuangan serupa dilakukan Wahyu Ningsih, seorang perempuan di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, yang berfokus pada pendidikan anak-anak nelayan. Berawal dari membantu beberapa anak yang kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah, Wahyu Ningsih menyulap rumahnya menjadi rumah belajar pada 2015 silam. Rumah belajar ini menjadi tempat bagi anak-anak nelayan di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, mendapatkan pelajaran tambahan gratis sepulang sekolah. Wahyu Ningsih merupakan satu-satunya tenaga pengajar di rumah belajar Rampa yang menampung puluhan anak. Perempuan 56 tahun berdarah Jawa Banjar yang akrab disapa Bude ini mengajarkan matematika, membaca, hingga mengaji. Menariknya, Wahyu Ningsih bukanlah seorang guru, serta tak memiliki latar belakang pendidikan sebagai tenaga pendidik. Ia merupakan lulusan SMEA, jurusan akuntansi. Namun, sangat menyukai matematika dan senang mengajarkannya. Peran sebagai pengajar di rumah belajar Rampa dilakoni Wahyu Ningsih setelah dirinya pulang berjualan di pasar. Sehari-hari ia menjalankan usaha kios sembako bersama suaminya di Pasar Kemakmuran Kota Baru. Sang suami pun sangat mendukung aktivitasnya, hingga rumah belajar Rampa mampu bertahan hingga sekarang. Meski banyak suka duka yang dilewati, namun hal itu tak menghentikan langkah Wahyu Ningsih untuk terus memperjuangkan pendidikan bagi anak-anak di Desa Rampa. Mimpinya adalah melihat anak-anak nelayan ini terus bersekolah dan menggapai cita-cita mereka agar suatu saat bisa mengangkat derajat hidup keluarga. Jadi selalu berdoa mudah-mudahan dengan adanya rumah belajar ini anak-anak tuh bisa membuka wawasan, walaupun dia nanti mau terjun ke luar daerah desanya sendiri, Desa Rampa sendiri, itu dia siap kayak gitu. Tidak tergunggung di Desa Rampa aja. Oh ternyata di luar Rampa itu indah, bagus, banyak hal-hal tantangannya. Nah setelah itu nanti dia ke SMA, dia kuliah, biar menyiapkan dirinya untuk lebih bisa berani. Di mata anak-anak rumah belajar Rampa, Wahyu Ningsih dikenal sebagai sosok pengajar yang sabar. Ia tak segan mengulang-ulang pelajaran untuk memastikan setiap anak mengerti pelajaran yang diajarkan. Karena melihat rame, jadi ingin ikut belajar. Karena merasa nilainya masih kurang baik, jadi ikut belajar di sini. Lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal dari sekolahan. Kalau udah ngajar tuh kayak lebih cepat paham gitu. Kalau ngajar susah kan. Dia tuh baik, itu udah kalau menjelaskan tuh sabar, teliti. Saat ini ada sekitar 80 anak yang dinaungi rumah belajar Rampa, mulai dari usia TK, SD, bahkan ada yang sudah SMA. Setiap sore mereka belajar di lantai 2 rumah Wahyu Ningsih yang tak seberapa luas. Selain fasilitas belajar yang seadanya, Wahyu Ningsih mengaku ia cukup kewalahan mengajar seorang diri. Kendati banyak yang berminat menjadi tenaga pengajar, namun pihaknya tak punya dana untuk membayar uang lelah. Dari Kota
Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Kejuaraan Provinsi Cabang Anggar tahun 2025 diikuti 250 peserta dari 28 kategori yang dipertandingkan dengan 10 kabupaten kota yang ikut ambil bagian. Kejuaraan Provinsi Cabang Anggar ini merupakan persyaratan cabang untuk mengikuti Porprov tahun 2025. Antusias peserta ambil bagian di cabang anggar dalam kejuaraan provinsi tahun 2025 diikuti 10 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Kejuaraan provinsi cabang anggar diikuti 250 peserta dan dibagi 28 kategori dari masing-masing kelas yang dipertandingkan. Ketua Ikatan Anggar Seluruh Indonesia IKASI Kalimantan Selatan, Harita Warni mengatakan, atlet anggar Kalimantan Selatan sangat potensi untuk menjadi atlet profesional. Tinggal bagaimana pembinaan dan pelatihan terus dilakukan. Kejuaraan provinsi di cabang anggar tahun 2025 dibagi 28 kategori masing-masing kadet. Sabel Putra-Putri, Kadet Degen Putra-Putri, Kadet Fort Putra-Putri, serta Kadet Pemula Floret, dan kelompok usia 10 tahun Floret Putra-Putri. Saya sangat bersyukur ya melihat peserta hari ini cukup banyak ya, sampai mencapai 250 orang ya, yang dulu sejak kami mulai itu sebenarnya sangat sedikit. Waktu saya pertama kali menjadi ketua umum Pemprov IKASI Kalimantan Selatan tuh pertama sekitar 20 orang aja ya yang diikuti Kota Madia sama Banjarbaru dengan Tapin. Nah, sekarang udah 250-an atlet, artinya perkembangannya cukup pesat ya. Jadi kami juga mempertandingkan kali ini ada kelas prakadet, ada kadet, ada junior dan senior. Dan ini juga adalah ajang seleksi untuk Porprov, karena kalau mereka tidak ikut di Kejurprov ini, mereka tidak bisa nanti ikut di Porprov. Ya, itu persyaratan kami mengacu ke aturan yang ada di PON. Ya, di PON itu kan harus prapon dulu ya. Cuman di sininya longgarnya adalah mereka bukan mesti ranking, yang penting terdaftar dulu. Kejuaraan Provinsi Cabang Anggar dibuka Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin yang dihadiri unsur Forkopimda Kota Banjarmasin serta pengurus IKASI Kalimantan Selatan. Tampil di nomor pertama Kadet Putri dari kontingen Kabupaten Tanah Bumbu serta kontingen dari Kota Banjarmasin. Diharapkan dengan kejuaraan Provinsi Cabang Anggar olahraga yang bersifat langka ini dapat menjadi cabang primadona Kalimantan Selatan untuk meraih prestasi di tingkat nasional. Dituduh mencuri, 2 kakak beradik tikam seorang pria hingga tewas. Informasinya akan hadir usai jeda. Menjelajahi kota seribu sungai, tak lengkap rasanya apabila tak juga menikmati kekhasan panganan. Bagi orang asli Banjar, ketupat kandangan dan soto Banjar sangat dekat dengan kehidupan. Soto Banjar punya ciri sendiri. Kuahnya yang keruh akan susu membuatnya berbeda dari soto daerah lainnya. Cita rasa yang gurih akan kaldu membuatnya layak untuk dirindu. Anda kembali dalam Kalimantan Selatan hari ini. Insiden berdarah melibatkan 2 kakak beradik yang terjadi setelah cekcok dengan seorang pria yang diduga mengejek mereka sebagai pencuri. Hinaan itu berujung aksi brutal yang menyebabkan korban mengalami 4 luka tusuk dan meninggal di rumah sakit.
Inilah detik-detik petugas kepolisian mengamankan dua kakak beradik, Rizky dan Rido, usai terlibat aksi penganiayaan berujung maut di kawasan Jalan Pangeran Muhammad Nor, Gang Baru, Banjarmasin Barat. Insiden tragis ini terjadi setelah korban menyebut mereka mencuri uang milik ibunya sendiri sebesar 10 juta rupiah. Tak terima dengan ejekan itu, terduga langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam. Dalam waktu singkat, korban terkapar bersimbah darah dengan 4 luka tusuk di bagian tubuh. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit TPT Dr. R. Suharsono, namun naas nyawanya tak tertolong. Kini kedua terduga telah diamankan di Polsek Banjarmasin Barat dan terancam pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Jadi sebuah Edo ngejek sehingga Edo merasa tidak enak, tidak nyaman, marah, lalu terjadilah di situ Edo memukul korban Mulyadi dengan tangan kosong beberapa kali ke wajahnya, dan pada saat Edo memukul korban dengan tangan kosong, itu tersangka Rizky alias Diki menusuk korban dengan senjata tajam ke bagian perut dan samping bawah ketiak 3, di tangan 1. Jadi korban mengalami 3 luka, perut 2, samping bawah ketiak kiri 1, terus di tangan 1. Ya ulun kena membela dan sanak Pak, karena melihat tangannya tuh sempat menukas tas selempang itu, nya ada diunjuki wasil juga. Mana ulun mah cucuk dulu. Pas ulun masuk, ini duduk, nih pelakunya aja. Mau ambil duit, maksudnya itu Pak, jadi bawa aja langsung ke Banjar Barat aja. Jadi membawa keluar pandiri apa maksud ikan di julun, bukan kayak itu. Tapi dia mau lulu Pak, ke muka ulun menahan emosi, ke belakang pulang gitu tuh. Jadi takutnya pulang yang kedua Pak, masih sama lulu, langsung tampar di muka. Jadi dihalat, banyak mahalat. Si Bayu sama tampar juga yang mahalat tapi kayak mukul juga Pak ulun. Ini emosi ulun, ini ulun mabuk Pak. Hingga kini, polisi masih terus mendalami kasus, sebab pelaku pencuri uang milik ibu terduga yang hilang belum terungkap. Polisi meringkus 2 terduga penadah dan pelaku pencuri sepeda motor. Bagai barang rongsokan, motor dijual berdasarkan berat, bukan kondisi, seharga Rp270.000. Dan uang hasil penjualan digunakan terduga pencuri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hudarian Syah, pelaku utama pencurian sepeda motor, dan Ishak sebagai penadah, hanya bisa tertunduk lesu, tak berkutik usai diringkus oleh polisi atas laporan pencurian sepeda motor di kawasan Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin Barat. Kurang dari 24 jam dengan barang bukti sepeda motor yang dicuri, STNK asli, jaket yang dipakai pelaku saat beraksi, rekaman CCTV, dan uang sisa hasil penjualan sepeda motor. Polisi berhasil mengungkap motor tersebut dijual ke penadah dengan cara yang tidak biasa, yaitu ditimbang layaknya barang rongsokan, lalu dihargai hanya Rp270.000. Pelaku mengaku nekat mencuri motor karena desakan ekonomi, kini keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hudarian Syah dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian, sementara Ishak dijerat pasal 480 KUHP tentang penadahan. Barang buktinya adalah sepeda motor. Kejadiannya di sekitar Trisakti. Babin Kaptimas atas nama Aibtu Nani Sagita memonitor kemudian apa yang ramai di medsos, kemudian menyampaikan kepada kami. Kemudian kami kembangkan bahwa dari situ ada penadah dari barang curian. Ada saudara Isa. Karena faktor ekonomi lah. Yang penting dijual aja lah. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap tindak pencurian. Polisi mengimbau masyarakat untuk menggunakan kunci ganda dan tidak lengah saat meninggalkan motor.
Cabuli anak di bawah umur, remaja asal Banjarbaru diringkus polisi. Terduga pelaku terancam kurungan badan dengan maksimal 15 tahun penjara. Seorang remaja laki-laki berinisial MNI harus berhadapan dengan hukum pasca melakukan dugaan pencabulan terhadap seorang anak masih di bawah umur. Remaja ini diringkus Macan Barbar Polsek Liang Anggang bersama korban di sebuah rumah yang ada di wilayah Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Dari informasi yang didapat, terduga pelaku diduga merayu dan melakukan tindakan tidak senonoh terhadap korban. Selain mengamankan satu orang terduga pelaku, kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti berupa sejumlah pakaian dalam, baju piyama warna coklat, 1 unit handphone dan 1 unit kendaraan bermotor yang diduga sebagai sarana pelaku menjemput korban. Kapolsek Liang Anggang, Kompol Imam Suryana mengatakan, terungkapnya kejadian ini bermula ketika sang ayah mencari anaknya yang tidak ada di rumah. Setelah melakukan pencarian di kamar dan sekitar rumah, korban tidak ditemukan. Pelapor kemudian mengecek rekaman CCTV dan melihat anaknya keluar rumah dijemput oleh seseorang. Kemudian pelapor melakukan pengecekan CCTV terhadap anaknya tersebut dan anaknya ternyata meninggalkan rumah. Setelah melakukan pencarian di seputaran rumah dan kampungnya, kemudian si pelapor mendapat informasi bahwa anaknya itu berada di daerah Liang Anggang. Kemudian setelah pelapor menemukan, kemudian pelapor berkoordinasi dengan kita Polsek Liang Anggang, kemudian bersama-sama dengan Babin Kamtibmas mendatangi rumah yang di Jalan Sukamara tadi. Ya, setelah itu kita amankan terduga pelaku, ya, yang terlapor ini saudara MNI berikut dengan korban. Karena terduga pelaku masih berstatus pelajar dan akan mengikuti ujian akhir sekolah, kepolisian akan memfasilitasi pelaku untuk tetap ikut ujian. Atas perbuatannya, terduga pelaku dikenakan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak subsider pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman kurungan minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Pemirsa, berikut akan kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kerjasama TPRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Laporan hari ini akan disampaikan oleh Bribda Olvi Marita, anggota Satlantas Polres Tabalong. Baik, terima kasih. Dengan saya Brigadir Olvi Marita dari Satuan Lalu Lintas Polres Tabalong melaporkan situasi arus lalu lintas terkini di Jalan Insinyur PHM Nur, tepatnya di depan Mako Polres Tabalong. Dapat kita lihat bersama untuk arus lalu lintas dari arah dalam kota menuju luar kota maupun sebaliknya terpantau cukup ramai dan lancar. Untuk itu kami himbau kepada seluruh pengguna jalan raya agar selalu berhati-hati saat berkendara guna menghindari kecelakaan. Kami juga menginformasikan menurut data IRSMS di wilayah hukum Polres Tabalong tidak ada kejadian laka lantas. Kami terus mengingatkan dan mengajak kepada seluruh pengguna jalan raya agar selalu menaati dan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Pastikan kendaraan siap dipakai dan dilengkapi dengan dokumen yang sah, serta jaga laju kendaraan demi keselamatan bersama. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih atas perhatiannya. Polantas Banua, presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Pemirsa, selanjutnya akan kita sampaikan perakiraan cuaca esok hari, Selasa 22 April 2025. Informasinya akan disampaikan Prakirawan Lisda Kartika dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinur Banjarmasin. Sobat cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk hari Selasa 22 April 2025 bersama saya Lisda Kartika, Prakirawan BMKG Syamsuddinur Banjarmasin.
Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer terkini terpantau adanya sirkulasi siklonik di sekitar Kepulauan Riau, di Samudra Hindia Barat Daya Sumatera, dan di Maluku Utara, serta terdapat bibit siklon 97S di Laut Arafura. Hal tersebut menyebabkan terbentuknya daerah belokan angin dan daerah perlambatan kecepatan angin di sekitar wilayah Kalimantan Selatan, sehingga meningkatkan potensi pertumbuhan awan di wilayah tersebut. Arah angin di Kalimantan Selatan pada lapisan 3000 feet diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan 5 hingga 10 knot. Secara umum untuk esok hari, angin permukaan diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Sementara untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 100%. Cuaca pada esok pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Sementara pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan tebal namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Balangan. Selanjutnya cuaca pada malam hari secara umum diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Sedangkan pada dini hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. Selanjutnya untuk informasi perakiraan tinggi gelombang untuk esok hari, di wilayah perairan Banjarmasin diperkirakan tinggi gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter, sedangkan di wilayah perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Menghadapi potensi cuaca signifikan ini, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang, selalu siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang dapat terjadi kapan saja, serta berhati-hati dalam berkendara terhadap jalan licin dan berkurangnya jarak pandang. Demikian update perakiraan cuaca Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses di aplikasi info BMKG atau bisa juga follow Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saya Aulia Azizah, atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua.